Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Kakak sungguh bersyukur kalau kita kemarin bisa mengikuti ibadah Natal bersama-sama. Dan sekarang tidak terasa ya, kita udah ada di tahun yang baru. Kakak mau mengucapkan selamat tahun baru untuk adik-adik semua. Semoga di tahun yang baru ini adik-adik bisa semakin dekat dengan Tuhan, semakin taat pada orang tua,
Dan juga di tahun yang baru ini kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dibanding tahun yang sebelumnya. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, mari kita berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tahun yang baru, tahun yang Tuhan berikan untuk kami semua. Pada pagi hari ini kami mau memulai ibadah kami. Kami mohon biar Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kakak akan bercerita tentang Bapak Abram dan Lot. Yuk kita saksikan ceritanya. Pada waktu itu, setelah dari Mesir, Bapak Abram beserta seluruh keluarga dan harta bendanya pergi ke tanah Negeb dan menetap di sana. Bapak Abram adalah orang yang sangat kaya raya. Dia memiliki banyak ternak, emas, perak, serta pelayan. Ia berjalan dari tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel, dan di sana ia mendirikan kemah untuk tinggal. Di sana juga ia memanggil Tuhan. Ia memiliki keponakan bernama Lot. Lot juga ikut bersama dengan Bapak Abram dan menetap di sana. Lot juga memiliki banyak domba, lembu, dan kemah. Binatang ternak milik Bapak Abram dan Lot sangat banyak, sehingga tanah mereka menjadi kurang luas untuk para ternak mereka. Suatu hari tiba-tiba terjadi pertengkaran antara para gembala Bapak Abram dan para gembala Lot. Mereka bertengkar karena memperebutkan binatangnya, air di sana untuk binatangnya minum, dan rumput-rumput untuk binatangnya makan. Mendengar itu, Bapak Abram menjadi sangat sedih karena Lot adalah keluarganya sendiri. Daripada bertengkar, akhirnya Bapak Abram menyuruh Lot untuk memisahkan diri dan mencari tanahnya sendiri untuk tinggal. Bapak Abram memberi pilihan pada Lot. Jika Lot pergi ke kanan, maka Bapak Abram akan pergi ke kiri. Tapi jika Lot pergi ke kiri, maka Bapak Abram akan pergi ke kanan, supaya tidak ada pertengkaran-pertengkaran antara para gembala mereka lagi. Lot melayangkan pandangannya dan melihat bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, sehingga ia memilih untuk menetap di sana, di dekat kota Sodom. Lot beserta gembala dan harta bendanya pergi dari sana dan berpisah dengan Bapak Abram. Bapak Abram memilih untuk menetap di tanah Kanaan dengan Sarai istrinya beserta para pelayannya dan harta bendanya. Di sana juga Tuhan berfirman bahwa seluruh negeri yang Bapak Abram lihat akan diberikan Tuhan kepada Bapak Abram, dan keturunan Bapak Abram akan seperti debu tanah banyaknya. Suatu hari ada 4 raja musuh, yaitu Raja Sinear, Raja Elasar, Raja Edam, dan Raja Goyim. 4 raja musuh ini memiliki rencana untuk menyerang 5 raja lainnya, yaitu Raja Atma, Raja Bela, Raja Sodom, Raja Gomora, dan Raja Zeboim. 4 raja musuh ini beserta para tentaranya maju berperang di lembah Sidim. Akhirnya, 4 raja musuh tersebut berhasil menang dan menguasai 5 kerajaan lawannya, yaitu Kerajaan Atma, Kerajaan Bela, Kerajaan Sodom, Kerajaan Gomora, dan Kerajaan Zeboim. Mereka merampas segala harta benda milik kerajaan itu, ternaknya,
juga membawa seluruh penduduk yang ada di Sodom dan Gomora sebagai tawanan, termasuk Lot dan keluarganya. Ada seseorang yang berhasil melarikan diri dan memberikan info kepada Bapak Abraham bahwa Sodom dan Gomora berhasil dikalahkan. Bapak Abraham teringat akan keponakannya Lot, dan ia harus menolong Lot. Ia harus membebaskan Lot beserta keluarganya dari tawanan kerajaan musuh. Bapak Abram mengumpulkan pasukannya sebanyak 318 orang untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya. Ketika malam tiba, pasukan Bapak Abram berhasil mengalahkan 4 kerajaan musuh yang menawan Lot dan keluarganya. Bapak Abram berhasil menyelamatkan Lot serta keluarganya, harta bendanya, dan juga para penduduk lainnya yang dijadikan tawanan. Mendengar itu, Raja Sodom sangat senang sekali mendengar berita itu, dan Melkisedek, seorang imam Allah yang maha tinggi, memberkati Bapak Abram. Nah, adik-adik, gimana? Udah denger kan ceritanya barusan? Nah, dari cerita yang tadi kita dengarkan, ada 2 teladan Bapak Abram yang mau kakak ajarkan kepada adik-adik. Yang pertama, mau saling mengalah. Bapak Abram mau mengalah dan memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih tempat yang mau ditinggali terlebih dahulu. Padahal seharusnya Lot yang lebih muda mengalah dan memberikan kesempatan kepada Bapak Abram untuk memilih terlebih dahulu. Tetapi Lot tidak melakukan hal itu. Yang ada malahnya Bapak Abram yang memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih tempat yang menurutnya terbaik untuk ditinggali. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus saling mengalah ya adik-adik, bukan cuma kepada teman, kepada adik kakak, kepada saudara, kepada semua orang yang kita temui, kita harus belajar untuk mengalah dan mengendalikan diri. Yang kedua, Bapak Abram itu mau menolong Lot saat Lot beserta keluarganya dijadikan tawanan oleh negara-negara lain, oleh kerajaan lain. Nah, adik-adik, saat Bapak Abram mengetahui bahwa Lot beserta keluarganya dijadikan tawanan, Bapak Abraham langsung berkeinginan untuk menolong Lot dengan cara mengumpulkan pasukannya dan kembali menyerang kepada kerajaan-kerajaan lain sehingga Lot beserta keluarganya bisa diselamatkan oleh Bapak Abraham. Walaupun sebelumnya Lot udah melakukan hal yang mungkin kurang menyenangkan hati bagi Bapak Abraham dengan memilih terlebih dahulu, tidak mendahulukan orang lain, tetapi Bapak Abram tidak merasa marah, tidak merasa dendam. Yang ada Bapak Abram malah mendoakan Lot dan menolong Lot beserta keluarganya. Jadi, 2 hal yang harus kita ingat. Yang pertama, kita harus saling mengalah satu terhadap yang lainnya, kepada orang lain, kepada adik kakak, kepada teman-teman kita semua. Kita harus belajar mengalah dan mengendalikan diri. Yang kedua, kita diajarkan untuk saling tolong menolong. Walaupun ada teman yang mungkin berlaku hal yang tidak begitu baik atau tidak begitu menyenangkan hati kita, tetapi kita harus tetap ingat bahwa kita harus tetap menolong teman-teman kita yang ada. Bukan cuma teman kita, tapi orang lain, untuk adik kakak kita juga, kita harus saling tolong menolong. Kita harus tunjukkan kepada orang-orang bahwa anak-anak Tuhan Yesus adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang mau saling mengalah, dan anak-anak yang mau saling tolong menolong. Oke adik-adik? Nah adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini ada di Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mendahului dalam memberikan hormat. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik untuk ayat hafalannya. Sekarang ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup ibadah kita dengan doa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini. Kami diajarkan dari teladan Bapak Abram
yaitu bahwa kami harus saling mengalah dan harus saling tolong-menolong. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Tolong Tuhan, Engkau yang pimpin untuk kami semua dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Biar Tuhan yang pimpin, Tuhan juga yang memberkati kami. Pimpin juga untuk pekerjaan orang tua kami, biar Tuhan yang memberikan kesuksesan, Tuhan yang menolong untuk keluarga kami juga. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kegiatan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, jangan lupa ayat hafalannya dihafalkan ya. Dan jangan lupa kakak mau ingetin juga untuk adik-adik isi absensi online. Jangan dilupain ya, karena absensi online itu akan dilihat. Oke? Sampai bertemu di minggu-minggu berikutnya. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.